Selamat pagi, saya Nilo Anggreni akan mengerjakan tugas pengantar akuntansi S2 1B, ayat jurnal ke dalam akunti dan neraca saldo. Pertama, kita membuat akunti terlebih dahulu. Judul, Biro Arsitek Rama Saputra. Buku besar atau akunte. Periode April 2016. Yang pertama yaitu akun kas. Pada transaksi A, akun kas dipengaruhi atau bertambah, yaitu terletak di debit sebanyak 18 juta. Pada transaksi B, kas berkurang dan mempengaruhi posisi kredit sebanyak 2.500.000. Pada transaksi C, kas berkurang untuk membayar sewa kantor, menempati posisi kredit sebanyak 3.150.000. Pada transaksi D, kas juga terdapat atau berkurang dan memengaruhi posisi kredit sebanyak 1.450.000 untuk membeli perlengkapan. Transaksi F juga mempengaruhi kas untuk membayar asuransi di muka sebanyak 2.400.000. Transaksi G memengaruhi kas pada posisi debit karena perusahaan menerima kas atas pendapatan sebanyak 12 juta. Pada transaksi H, kas berkurang karena membayar hutang kepada kreditur, memengaruhi posisi kredit sebanyak 1.800.000. Pada transaksi I, kas berkurang memengaruhi posisi kredit untuk membayar beban lain-lain sebanyak 375.000. Pada transaksi J, kas bertambah memengaruhi posisi debit karena menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru sebanyak 2.500.000. Pada transaksi L, membayar gaji asisten, artinya kas berkurang mempengaruhi posisi kredit sebanyak 2.800.000. Pada transaksi M, kas berkurang untuk membayar
beban lain-lain sebanyak 200.000. Pada transaksi N, kas juga berkurang sebanyak 300.000 untuk membayar cicilan wesel bayar. Pada transaksi O, kas juga berkurang sebanyak 550.000 memengaruhi posisi kredit untuk membayar beban kendaraan. Sini dapat ditulis total debit untuk memenuhi instruksi 2, yaitu menghitung saldo setiap akun T. Total debit 32.500.000. Di sini juga ditulis total kredit 15.525.000. Maka saldo normalnya sebanyak 16.975. Baik ke akun kedua, yaitu piutang usaha. Piutang usaha. Piutang usaha dipengaruhi pada transaksi K, di mana transaksi mengatakan mencatat pendapatan atas rancangan yang dihasilkan. Pembayaran akan diterima di bulan Mei sebanyak 15.650. Piutang bertambah memengaruhi posisi debit 15.650. Untuk mendapatkan saldo, kita juga harus mengurang atau menambah. Total debit 15 juta. Total kredit 'tidak ada', jadi saldo normal terletak pada debit sebanyak 15.650.000. Akun ketiga, perlengkapan. Perlengkapan pada transaksi terlihat pada transaksi D, membeli perlengkapan secara tunai 1.450.000. Perlengkapan bertambah mempengaruhi posisi debit sebanyak 1.450.000. Total debit
1.450.000. Total kredit kreditnya 0 ya. Saldo normal perlengkapan di debit, saldonya tetap 1.450.000. Akun ketiga, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka pada transaksi F, membayar kas untuk asuransi tahunan atas kendaraan dan peralatan sebanyak 2.400.000. Transaksi F, debit membayar 2.400.000. Total debit 2.400.000. Total kredit di sini tidak ada ya, 0. Saldo normal asuransi dibayar di muka terletak di debit. Jadi saldonya adalah 2.400.000. Akun selanjutnya, peralatan kantor. Peralatan kantor pada transaksi terdapat pada transaksi G yang berbunyi menerima kas dari klien. Transaksi E, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit 6.500.000. Peralatan bertambah pada posisi debit 6.500.000. Total debit 6.500.000. Total kredit 0. Saldo normal peralatan kantor dapat pada posisi debit, saldonya 6.500.000. Akun berikutnya kendaraan. Kendaraan pada transaksi B, membeli kendaraan bekas seharga 19.500.000. Kendaraan bertambah di posisi debit 19.500.000.
karena transaksi yang mengarah pada akun kendaraan hanya satu, seperti yang di atas juga, maka langsung total debitnya Rp19 juta, total kredit nol. Saldo normal kendaraan juga terdapat pada posisi debit, jadi tetap Rp19.500.000. Akun berikutnya yaitu akun utang usaha. Utang usaha ada pada transaksi E, membeli peralatan kantor dan komputer secara kredit. Utang usaha bertambah sebanyak Rp6.500.000 pada posisi kredit. Pada transaksi H juga mempengaruhi utang usaha, yaitu membayar utang pada kreditur. Artinya utang usaha berkurang, mempengaruhi posisi debit sebanyak Rp1.800.000. Di sini ditotalkan total debit di sini juga ditotalkan total kredit. Saldo normal utang usaha terdapat di kredit. Saldo normalnya yaitu Rp4.700.000. Akun berikutnya yaitu akun wesel bayar. Transaksi yang mempengaruhi wesel bayar pada transaksi B. Membeli kendaraan bekas harga Rp19.500.000 dengan membayar Rp2.500.000 tunai dan memberikan wesel bayar untuk sisanya. Wesel bayar bertambah mempengaruhi posisi kredit pada transaksi B sebanyak Rp17 juta. Pada transaksi N juga mempengaruhi wesel bayar. Membayar cicilan wesel bayar berarti wesel bayar berkurang, mempengaruhi posisi debit sebanyak Rp300.000. Ini juga ditotalkan total debit sebanyak Rp300.000. Total kredit Rp17 juta. Saldo wesel bayar terdapat pada posisi kredit.
saldonya yaitu 16.700.000. Akun berikutnya akun modal. Modal Rama. Modal terdapat pada transaksi A, yaitu modal bertambah sebanyak 18 juta. Modal bertambah pada posisi kredit. Total modal total kredit Rp18 juta. Di sini juga total debit debit 0. Saldo modal terdapat pada kredit. Jadi saldonya sebanyak 18 juta. Akun berikutnya setelah modal ada pendapatan jasa. Jadi akun berikutnya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa pada transaksi G. Menerima kas dari klien sebanyak 12 juta. Pada transaksi J juga mempengaruhi pendapatan. Pada transaksi J menerima tagihan untuk jasa pembuatan cetak biru. Pendapatan sebanyak 2.500.000. Jika pendapatan bertambah, dicatat pada posisi kredit. Pada transaksi K menerima pendapatan atas jasa rancangan yang dihasilkan sebanyak 15.650.000. Maka di sini total kredit sebanyak 30.150.000. Total debitnya 0 ya. Tidak ada pendapatan yang mempengaruhi debit pada transaksi ini. Kita perbanyak dulu kotaknya. Saldo pendapatan jasa dicatat pada posisi kredit. Sehingga saldo pendapatannya yaitu total kreditnya ya. Karena total debit tidak ada, jadi tidak dikurang.
Akun berikutnya adalah beban sewa. Beban sewa pada transaksi C, membayar beban sewa kantor dan ruang kerja bulan April. Transaksi C, beban sewa berkurang. Dicatat pada posisi debit. Beban sewa bertambah dicatat pada posisi debit sebanyak 3.150.000. Total debit Rp3.150.000. Total kredit kreditnya 0. Saldo beban sewa terdapat pada posisi dicatat pada posisi debit. Saldonya yaitu Rp3.150.000. Akun berikutnya yaitu akun beban lain-lain. Beban lain-lain dipengaruhi pada transaksi I, membayar kas untuk beban lain-lain. Sebanyak dicatat pada posisi debit sebanyak Rp375.000. Pada transaksi M juga mempengaruhi beban lain-lain. Di posisi debit sebanyak Rp200.000. Di sini total debit Rp575.000. Total kredit kreditnya 0 ya. Tidak ada karena tidak ada beban lain-lain yang pada transaksi ini dicatat pada posisi kredit. Saldo beban lain-lain dicatat pada posisi debit. Saldonya yaitu Rp575.000. Beban gaji. Akun berikutnya yaitu beban gaji. Beban gaji transaksi yang mempengaruhi beban gaji yaitu pada transaksi L, membayar gaji asisten sebanyak Rp2.800.000, dicatat pada posisi debit Rp2.800.000. Total debit Rp2.800.000. Total kredit
total kreditnya 0 ya. Saldo normal beban gaji dicatat pada posisi debit itu sebanyak 2.800.000. Akun terakhir yaitu akun beban kendaraan. Beban kendaraan pada transaksi tercatat pada transaksi O. Membayar bahan bakar, oli, dan perbaikan kendaraan untuk April 550. Dicatat pada posisi debit 550.000. Total debit total debit 550.000. Total kredit tidak ada ya. Saldo normal beban kendaraan dicatat pada posisi debit. Oh, ini akun T-nya kelebihan. Kita delete. Oke, akun T sudah selesai dari akun kas sampai dengan beban kendaraan. Sekarang pada instruksi 3, neraca saldo yang belum disesuaikan untuk Biro Arsitek Rama Saputra per 30 April 2016. Kita ketik dulu judulnya, Biro Arsitek Rama Saputra. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Periode 30 April 2016. Neraca saldo, kita tulis dulu akun, saldo debit, di sini saldo kredit. Akun yang pertama sesuai dengan urutan akun T. Pertama kas, saldo kas sebanyak 16.975.000. 16.975.000. Yang kedua, akun piutang usaha. Piutang usaha sebanyak 15.650.000. Akun ketiga, perlengkapan sebanyak 1.450.000. Perlengkapan 1.450.000.
Akun asuransi dibayar di muka. Tadi nilainya 2.400.000. Selanjutnya akun peralatan kantor sebanyak 6.500.000. Peralatan kantor 6.500.000. Akun berikutnya yaitu kendaraan sebanyak 19.500.000. Ini saldonya diperhatikan ya, saldo debit. Kendaraan bersaldo normal di debit. Jadi pada neraca saldo ditulis pada posisi saldo debit. Kendaraan tadi 19.500.000. Berikutnya utang usaha bersaldo normal di kredit. Jadi saldonya ditulis di kredit pada neraca saldo sebanyak 4.700.000. Utang usaha di debit di sini 4.700.000. Wesel bayar bersaldo di kredit sebanyak 16.700.000. Wesel bayar 16.700.000. Selanjutnya adalah akun selesai wesel bayar modal Rama sebanyak 18 juta. Modal Rama sebanyak 18 juta ditulis pada posisi kredit. Selanjutnya dari modal pendapatan jasa sebanyak 30.150. Pendapatan jasa 30.150.000. Akun setelah pendapatan jasa beban sewa. Beban sewa bersaldo di debit sebanyak 3.150.000. Beban sewa bersaldo di debit 3.150.000. 150.000. Selanjutnya ada beban lain-lain dicatat pada posisi debit 575.000. Beban lain-lain 575.000. Setelah beban lain-lain terdapat beban gaji sebanyak 2.800.000 juga dicatat pada posisi debit. Beban gaji 2.800.000. Akun selanjutnya setelah beban gaji ada beban kendaraan. Beban kendaraan sebanyak 550.000 dicatat pada posisi debit. Pada posisi debit sebanyak 550.000.
Semua akun sudah dicatat pada neraca saldo. Sekarang kita akan melihat saldo masing-masing dijumlahkan dari yang bersaldo debit dan bersaldo kredit. Dijumlahkan. Wah, salah ini. Saldo debit 69.550. Pada neraca saldo debit dan kredit harus seimbang. Kita lihat pada saldo kredit. Saldo debit dan saldo kredit sudah seimbang sebanyak 69.550.000. Setelah itu kita akan memasuki instruksi 4, menghitung laba atau rugi bulan April. Kita buat sebelah sini, menghitung laporan laba rugi, membuat laporan laba rugi. Kita tulis dulu judulnya, nama usaha, Biro Arsitek Rama Saputra. Laporan laba rugi. Untuk bulan yang berakhir pada 30 April 2016. Pada laporan laba rugi yang dicatat adalah pendapatan dan semua total beban lalu dikurangkan. Pendapatan kita bisa lihat juga di neraca saldo. Pendapatan, ada pendapatan jasa sebanyak 30.150. Pendapatan jasa sebanyak 30.150. Di sini bisa dibikin total pendapatan. Total pendapatan Rp30.150. Kemudian beban, catat semua beban yang ada pada neraca saldo mulai dari beban sewa sampai beban kendaraan. Lalu dijumlahkan. Tekan beban sewa. Beban sewa di sini sebanyak 3.150.000. Beban lain-lain sebanyak 575.000. Beban gaji sebanyak 2.800.000. Kemudian yang terakhir beban kendaraan.
sebanyak 550.000. Setelah itu, maka dihitung total bebannya seperti total pendapatan, total beban. Kita catat sebelah sini. Sebanyak 12.025. Oh, ternyata kita salah di sini. Beban kendaraan 550.000. 550.000. Salah ketik. 550.000. Total beban sebanyak 7.075.000. Maka laba neto kita akan kurangkan dari pendapatan dan beban. Laba sebanyak Jadi laba neto dari Biro Arsitek Rama Saputra untuk bulan berakhir pada 30 April 2016 adalah 23.075.000. Inilah penyelesaian dari tugas S2 1B atas nama Nilo Anggreni kelas B. Terima kasih.